Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang saya ucapkan kepada para teman-teman yang sudah hadir pada acara sharing santai Capture the Flag bersama Triple J. Acara ini diadakan untuk persiapan menuju Gemastik 2021 loh teman-teman. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Isnaini Hariusria. Teman-teman semua bisa panggil saya Iin. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Batam, program studi Rekayasa Keamanan Cyber. Ke kesempatan kali ini, saya menjadi moderator yang akan memandu acara pagi hari ini. Namun sebelumnya nih, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada para dosen dan teman-teman semua yang ada di Zoom ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah baik. Yang saya hormati para ibu dan bapak dosen Rekayasa Keamanan Cyber, dan yang saya banggakan teman-teman yang telah hadir pada acara pagi hari ini. Dalam acara kali ini, kita kehadiran 3 tamu spesial sekaligus nih teman-teman. Mereka akan menyampaikan ilmu dan pengalamannya di Capture the Flag ini. Baik, yang pertama ada Jean Tirstan, yang kedua ada Joy Gilbert, dan yang ketiga ada Joseph Louis. Mereka merupakan mahasiswa Rekayasa Keamanan Siber yang merupakan finalis KMIPN 3 yang berhasil meraih juara 2 dalam bidang keamanan jaringan. Waduh, keren sekali nih. Tamu spesial kita pagi hari ini. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, boleh nih kita berkenalan lebih dekat lagi kepada 3 tamu spesial kita, yaitu Jean, Joy, dan Joseph. Kepada Jean, Joy, dan Joseph, dipersilahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jean Tirstan Tambunan dari program studi Rekayasa Keamanan Cyber kelas semester 2 regular. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya sendiri Gilbert Arapinta dari Prodi Rekayasa Keamanan Cyber semester 2 pagi. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Joseph Louis Castillo Gautam. Saya juga mahasiswa Prodi Rekayasa Keamanan Cyber semester 2. Baik, terima kasih kepada Jean, Joy, dan Joseph yang sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Oke, langsung saja nih, daripada kita berlama-lama, langsung saja kita ke acara inti yang paling kita tunggu-tunggu nih, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya akan ada sesi tanya-jawab. Tapi sebelumnya, saya akan membacakan peraturannya terlebih dahulu. Yang pertama, saat penyampaian materi berlangsung, diharapkan teman-teman semua untuk menonaktifkan mic-nya. Lalu yang kedua, setelah selesai penyampaian materi, akan dibuka sesi tanya-jawab. Demikian peraturan yang digunakan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada teman kita yang pertama, yaitu Joseph Louis. Kepada Joseph Louis, dipersilahkan. Terima kasih waktunya. Kali ini saya akan memberikan presentasi sederhana mengenai Capture the Flag. Nampak nggak? Nampak. Kelihatan. Oke, sharing santai Capture the Flag sama Triple J. Oke sih, mahasiswa RKS udah pada tahu ya yang apa itu Capture the Flag. Tapi saya dengar ada maba di sini. Saya dengar ada maba di sini, jadi saya pelan saja. Jadi apa sih Capture the Flag? Capture the Flag atau Security Capture the Flag itu permainan yang dekat sekali dengan keamanan siber, justru itu permainan keamanan siber. Di mana pemain itu diminta untuk mencari flag yang disembunyikan atau dilindungi. Nah, ini kan permainan, buat apa? Kita kuliah kok jadi malah main.
sebenarnya main CTF ini justru kita belajar juga banyak hal mengenai keamanan siber. Beberapa kategori yang ada di pada CTF itu diantaranya tuh reverse engineering. Reverse engineering itu sederhananya kayak kita itu memahami suatu program yang sudah jadi, yang dari assembly. Kita pahami sebenarnya program itu kerjanya apa sih? Dia itu ngapain? Kayak tanpa kita menjalankan program itu sendiri. Terus ada eksploitasi binari. Sederhananya itu peretasan yang kita lakukan tapi melalui celah keamanan yang ada pada binari. Terus ada OSINT. Rekan saya Joe itu jago OSINT itu kan. Praktik pengumpulan informasi yang tersedia di public domain. Jadi ini kayak intelijensi, cuman kita ambil informasi itu yang ada terbuka di umum. Mungkin di Google, atau sumber yang sudah ada di internet. Terus ada digital forensik. Digital forensik atau itu proses identifikasi, ekstraksi, atau dan analisa informasi dari suatu file, atau mungkin dia file apapun bisa. Contohnya salah satu dari kategori forensik ini adalah penyembunyian informasi di dalam file yang mungkin kita nggak harapkan bakal ada informasi tersembunyi dalam file itu. Contohnya itu namanya steganografi. Steganografi gambar biasanya berarti ada informasi tersembunyi yang ada di dalam gambar. Terus ada eksploitasi web. Sebenarnya itu peretasan yang melalui celah pada web. Kemudian kriptografi, kalau di CTF umumnya kita akan memecahkan algoritma enkripsi atau encoding atau hash atau masalah kriptografi lainnya. Ada dua jenis, sebutnya gimana ya, gameplay lah dalam CTF itu. Jeopardy dan Attack and Defense. Kalau di Jeopardy, kita itu akan memberikan sejumlah soal. Kita tahap pengerjaannya biasanya kita memahami soal yang kita hadapi itu apa, soal macam apa. Kalau kita tahu soal yang kita hadapi itu apa, kita bisa mencari solusi, terus kita mempraktikkan solusinya, atau kalau misalnya dia eksploitasi kan, berarti kita lakukan eksploitasi. Kemudian harapannya di balik eksploitasi itu kita dapat menemukan flag yang disembunyikan atau yang dilindungi. Kalau di formatnya biasa akan diberikan banyak soal, misalnya satu soal kategori web, exploitation dengan nilai 100, PWN dengan nilai 100, cryptography dengan 100, dan seterusnya. Selanjutnya itu attack and defense. Attack and defense beda dengan Jeopardy, itu justru dengan namanya sendiri menyerang dan berlindung. Jadi kita akan diberikan suatu server atau mesin yang kita amankan, kita lakukan patching kalau seandainya ada celah. Di sekaligus kita itu mencari celah pada mesin tim lain. Kalau kita bisa temukan celah mereka, kita lakukan eksploitasi. Harapannya di balik eksploitasi itu kita menemukan flag, atau mungkin kita perlu lakukan eksploitasi lebih lagi. Attack and defense tentunya kita bakal ditaruh di dalam mesin kita itu akan ada di dalam satu LAN supaya semua mesin terkoneksi. Nah, kita udah tahu nih capture effect itu apa. Tapi mulai dari mana? Saya sendiri, kita bisa bilang kalau untuk pemula sih bisa pakai yang biasa saja, yang Jeopardy, karena lebih mudah sih dari awal sampai yang level tingginya itu diurutkan. Ini beberapa link capture the flag yang ada di internet yang teman-teman bisa gunakan untuk latihan atau main biasa saja, main casual. Saya sendiri mulai bermain CTF ini dari website Rashid. Ini 55 ini Jeopardy. Kalau ada yang attack and defense mungkin ya. Untuk perlombaan, ada nih perlombaan kalau teman-teman mau ikut, ada perlombaan gimnastik di bidang keamanan siber. Untuk merasakan gimana sih kalau udah lomba tuh gimana. Mumpung gratis kan, jadi ya coba-coba saja, mana tahu beruntung. Nah, kalau gitu tunggu apa lagi? Terima kasih. Sekian dari saya, dikembalikan pada moderator.
Baik, terima kasih kepada Joseph Louis, yaitu teman kita yang pertama. Selanjutnya nih, tidak kalah menarik dan tidak kalah serunya, ada dari teman kita yang kedua nih, yaitu Jean Tirstan. Kepada Jean, dipersilahkan. Oke, saya akan melanjutkan pokok pembahasan dari Joseph tadi. Nah, di sini adalah sebagai platform CTF yang internasionalnya. Yang pertama itu ada Hackerfire, yang kedua itu adalah PMenable. Nah, ini khusus reverse, binary, dan PWN. Nah, kalau Hack the Box itu ada banyak, ada CTF, ada attack machine untuk mencari user dan root pada mesin tersebut. Nah, kalau yang keempat itu ada CTF time. Nah, itu biasanya untuk menginformasikan event-event CTF pada skala internasional. Dan ada juga pokok pembahasannya yaitu Red Hat. Baru tuh kita dapat belajar dari itu apa aja nih, dari siapa aja. Yang pertama adalah Jan Heman, Senior Cyber Security. Bisa saya bilang ini adalah bapak CTF-nya. Baru itu yang kedua, Left Overflow. Dia IT Security dan pemain CTF juga yang berasal dari Jerman. Kalau yang ketiga ini, IPSEC. Biasanya dia memberikan tutorial pada mesin-mesin Hack the Box yang sudah lama. Kita main CTF nih, apa aja sih yang bisa kita dapat? Yang pertama itu routine pen testing. Baru itu yang kedua black box testing atau bug bounty. Yang ketiga itu adalah developer. Yang keempat risk analysis. Yang kelima itu crypto review, RSA atau algoritma. Yang keenam itu ada kode audit. Berarti platform pada keempat ini, yang pertama Facebook CTF, dia dikhususkan untuk Jeopardy ya. Baru itu yang CTFD juga khusus Jeopardy. Baru itu yang ketiga, ICTF. Ya, ini International Capture the Flag, yang dari yang orinya. Nah, ini untuk attack dan defense. Baru itu yang keempat, INCTF. Ini juga attack dan defense. Nah, ini adalah salah satu challenge yang kemarin acara OSC, salah satu pembuatnya saya. Ini challenge tentang kripto. Di sini ada base 64 dan base 32. Nah, mungkin sekian aja presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jean Tirstan yang sudah menyampaikan materinya, yang mengenalkan kepada kita yaitu mengenalkan platform CTF. Selanjutnya nih, teman kita yang terakhir nih, kira-kira akan membahas apa ya teman-teman? Daripada penasaran, langsung saja kita panggil, ini dia Joy Gilbert. Kepada Joy Gilbert, dipersilahkan. Apa share screen-nya udah masuk? Masuk. Oke. Oke, di sini saya sendiri, Joy, coba jelasin nih beberapa platform dari CTF itu sendiri. Tadi udah disinggung ya teman-teman ya. Kalau teman-teman dengerin juga dari penjelasan Joseph sama Dian juga. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di platform ctftime.org. Di sini ada platform update gitu tentang CTF. Jadi teman-teman bisa mantau di sini. Ada beberapa
Yang bisa teman-teman lihat di sini ada tim ratingnya. Nah, di sini ada siapa tim yang lagi mimpin, dari negara mana dengan ratingnya berapa. Ini pada tahun 2021, ada 2020 juga. Di sini ada juga past event yang udah berlalu nih eventnya, ada CTF Zone juga, segala macam nanti akan dimunculkan di sini, dan jenis kategorinya juga. Nah, kalau di sini bisa teman-teman lihat kalau yang kayak logonya orange segini, artinya tech defense, yang biru sendiri Jeopardy tuh. Nah, untuk selanjutnya juga bisa teman-teman lihat di sini ada upcoming event, di mana event yang akan datang nih, bisa nama di sini ada kayak nama eventnya sendiri, ada beberapa tanggalnya kapan, di sini Juli tanggal 2 besok gitu. Nah, dan durationnya itu kapan. Jadi kalau teman-teman pengen ikut CTF sendiri yang terupdate gitu, yang skalanya internasional gitu, teman-teman bisa mantau di sini, bisa teman bookmark websitenya, bisa dipantau gitu. Nah, contohnya di sini bisa teman-teman lihat ada URL-nya, bisa di teman-teman klik gitu untuk daftar di sini. Bahkan di sini ini free ya, jadi bebas, siapa saja bisa ikut. Ada hadiahnya juga, yang para mimpin juara 1 sampai 3 itu. Ini untuk yang CTF Time ya teman-teman. Di sini ada juga platform yang udah disinggung Jan juga, yaitu Hack the Box. Yang ini lebih ke arah tech defense ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat ada education-nya juga untuk akademi atau universitas. Ada karirnya juga nanti, bisa teman-teman baca sendiri. Ini ada platformnya. Di sini juga ada rankingnya, mau dari tim, universitas, atau negara. Untuk negara sendiri, di sini banyak, hampir semua negara gitu. Hampir sih. Ada direkrutkan dari rankingnya juga, Indonesia nomor 22, kurang lebih gitu ya teman-teman. Di sini kalau teman-teman pengen belajar attack defense juga bisa, di bagian mesinnya, bagian all. Di sini ada banyak kategori nih, yang kalau teman-teman suka bisa pelajarin. Ada Android security bisa, ada Linux, ada Windows juga kalau senangnya di Windows. Nah, untuk tingkat kesulitannya itu banyak, ada very easy, medium, hard, sampai insane gitu. Jadi teman-teman bebas memilih. Ini juga operation systemnya juga ada, tinggal dipilih aja gitu. Ini yang untuk attack defense-nya ya. Untuk charge-nya sendiri yang kayak Jeopardy, nah di sini lebih lengkap gitu. Teman-teman bisa milih, ada reverse, crypto, Stegano yang kayak dijelasin Joseph tadi, ada web juga, ada OSINT juga, bebas. Untuk CTF lokal sendiri, teman-teman juga bisa mulai dari sini, yaitu CTF PCT sendiri dari RKS. Untuk site-nya ada di sini. Untuk daftarnya itu teman-teman bisa klik register. Di sini ada username bebas, teman-teman memilih apa aja juga nggak ada masalah. Masukkan email teman-teman. Selanjutnya ada password. Kalau udah tinggal di aja. Lanjut kita coba login. Nah, kalau tadi teman-teman udah daftar, tinggal login aja.
untuk tampilannya seperti ini untuk di challenge-nya ya. Kayak yang tadi, ada beberapa kategori di sini. Ada OSINT, web, forensik, reverse, crypto. Teman-teman bebas memilih atau mulai dari mana. Nanti untuk setiap challenge-nya ini ada poin yang bisa didapatin gitu. Di sini 300. Teman-teman bisa kumpulin poin sebanyak-banyaknya. Hingga nanti ada papan flash scoreboard-nya juga. Kalau teman-teman udah berhasil nyelesain satu, nanti akan muncul nih dengan nickname siapa, poinnya berapa, gitu. Oke, di sini saya coba demokan sedikit aja gitu. Salah satu challenge yang ada di platform Jeopardy CTF PCT ini sendiri, bagi mesin. Selepasnya nanti teman-teman bisa coba sendiri gitu. Mau mulai dari mana, bebas. Nah, kalau challenge-nya ini bisa teman-teman lihat ada judul challenge-nya apa, berapa poin yang didapatkan, nah, dan ada sedikit cerita gitu yang bisa ngebantu teman-teman untuk menyelesaikan soal yang ada gitu. Di sini ada dikasih filenya, tinggal di-download aja. Oke. Ada juga format flag-nya juga di sini dikasih tahu. Ya. Bisa teman-teman lihat juga. Oh, ini kayak foto tapi di tweer gitu, kayak dihancurin gitu, menjadi lebih mempersulit teman-teman. Kalau begitu, untuk membantu teman-teman nyelesain juga bisa pakai tools-tools yang teman-teman bisa pilih. Di sini ada untuk challenge yang tadi bisa pakai bantuan tools online atau yang open source, yaitu Photopea. Tinggal di-import aja file yang tadi. Ini file yang tadi, karena ini pakai filter gitu ya, jadi tinggal diubah aja. Nah, sini tinggal dinyesuaiin aja gitu. Jadi tinggal bisa bentuk gambar yang jelas. Nah, kalau begini, tinggal dipakein aja. Coba diekspor. Nah, jadi ada, kalau teman-teman lihat di sini ada perbedaan dari yang tadi filenya nggak jelas ini bisa jadi lebih jelas. Dari yang nama filenya juga ada dikasih tahu ya, kalau itu bandara, airport, tapi lokasinya kita belum tahu nih gimana carinya. Nah, kita bisa manfaatin sama yang kayak tadi, tools open source. Sini saya coba gunain reverse image dari Google. Di sini kita pakai reverse image untuk nyari file yang foto yang tadi, lokasinya di mana sih sesuai dengan challenge yang ada. Begini kan masih kurang jelas gitu ya. Jadi coba kita ubah sedikit, karena di sini yang city, kita buka jadi airport. Nah, jadi ada tampil berapa
image yang mirip lah, gitu, menurut dari si Google-nya. Jadi coba kita sisir satu-satu, gambar mana yang kira-kira mirip lah dengan gambar. Dari segi bentuknya yang agak iconic yang ini, ada gedung juga di sini. Nah, ada beberapa, teman-teman juga bisa lihat kemiripannya. Kalau kita bisa bandingin ya, di sini agak ada beberapa kemiripan tuh. Jadi coba kita simpan, kita lihat dulunya. Nah, kalau kayak gini-gini kan nggak mungkin ya, karena beda dari bentuk gedung ikoniknya dari si foto tadi. Coba kita sisir satu-satu. Sih ini agak beda ya, dari bawah gedungnya ini bentuknya beda, atasnya juga ini lebih arah lurus gitu, sedangkan ini lebih ngekerucut ke bawah. Ini beda. Jadi kayak OSINT itu sendiri lebih ke arah analisa teman-teman gitu. Kalau yang tadi kan kayak forensik atau kripto ya punya arah tool-toolnya masing-masing, sedangkan ini untuk OSINT sendiri itu lebih ke arah analisa teman-teman, gimana cara pola pikir dalam mengumpulkan informasi yang ada. Sini nggak ada kemiripan juga, bentuknya hampir sama, tapi karena fotonya sendiri agak setengah, jadi kita nggak bisa lihat apakah ini foto yang benar. Sini ada juga muncul relax image-nya yang hampir mirip. Oke, kita coba kembali ke tadi. Ini clue yang kita dapat pertama tadi ya, teman-teman, dari bentuknya. Nah, di sini dibilang bahwa lokasi yang dari foto ini sendiri itu di Hartsfield-Jackson International Airport. Jadi coba kita cari tahu. Akan muncul nanti lokasi dari si gambar tadi yang relate dengan gambar yang kita anggap mirip tadi. Jadi kalau teman-teman udah rasa mirip nih dengan challenge yang ada, bisa langsung coba dites, submit ke flag-nya. Sini kan dibilang bahwa format flag-nya itu OSC dalam kurung, di mana spasi diganti dengan strip bawah. Gitu. Jadi coba kita submit nih flag-nya dari lokasi yang ada, copy. Nah, kurang lebih gini teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah coba submit flag-nya, nanti akan ada muncul keterangan apakah flag itu benar
atau kliknya itu salah. Nah, kalau tadi salah nanti akan muncul salah gitu. Kalau benar ya solve. Nanti akan muncul keterangan nih siapa yang udah solve. Dengan nickname-nya apa, kapan tanggalnya gitu. Ya, sama berlaku dengan challenge-challenge yang lain gitu. Kalau udah teman-teman bisa mantau di live score-nya juga, di scoreboard-nya. Nanti ada urutan nomor berapa nih, usernya apa, skornya berapa, kurang lebih gitu. Jadi untuk challenge yang lainnya bisa teman-teman pelajarin sendiri atau cari tahu, belajar. Oke. Kurang lebih itu aja dari saya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Joy Gilbert. Wah, setelah tadi pemateri pertama mengenalkan CTF, lalu pemateri kedua mengenalkan tentang platform CTF. Nah, ternyata nih yang ketiga, teman kita Joy Gilbert mengenalkan tentang website CTF dan beberapa soal OSIN yang ada di platform PCT. Oke, sekarang akan dibuka pertanyaan, sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silahkan chat di kolom chat atau bisa melalui open mic. Yang ingin bertanya boleh langsung saja ya. Ayo dong, untuk Joy, Jean, dan Joseph silahkan open cam biar teman-teman bisa tahu. Baiklah, sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman nih. Saya ada pertanyaan untuk Joy, Jean, dan Joseph. Bagaimana awal mula kalian mengenal CTF? Lalu sudah berapa lama kalian terjun ke dunia CTF? Dan di CTF kalian lebih suka di bagian yang mana nih? Boleh dijawab untuk Joy, Jean, dan Joseph? Boleh. Kalau saya sendiri ya teman-teman, saya lebih senang atau lebih suka gitu di kategori OSIN sama forensik gitu. Itu sih dari saya. Awal mulai bisa tahu CTF itu dari mana itu, Joy? Kalau awal mulanya sendiri, saya awalnya itu diajak teman sih, kawan saya di sini Jean. Jadi diajak itu pas SMK dulu. Nah, pas diajak, saya coba belajar sendiri, belajar mandiri. Nah, sampai sekarang ketagihan. Jadi kalau dibilang udah hampir berapa lama, kurang lebih udah hampir 2 tahun sih belajar di sini. Gitu. Cukup lama ya. Oke, selanjutnya boleh dong Jean atau Joseph yang jawab. Kalau saya Joseph, kalau saya sih, saya baru main tahu CTF ini kurang dari 6 bulan. Saya juga dikasih tahu teman-teman dari RKS tentang CTF. Jadi kayak saya masih nggak veteran lah bilang. Kalau soal sukanya tuh di mana kategorinya, saya sendiri lebih general sih, lebih generalis. Kayak saya belum ada affinity ke satu hal spesifik. Tapi kalau saya sebut mana yang lebih saya condong, mungkin eksploitasi web karena asik. Oke, baik Joseph dan Joy. Untuk Jean, gimana tuh Jean? Kalau saya sih bermain CTF ini udah 2 tahun. Awalnya dari SMK sih sebenarnya. Lalu bidang saya di CTF ini web exploit dengan kriptografi. Mungkin baru itu aja sih. Oke, terima kasih kepada Joy, Jean, dan Joseph. Wah, ternyata nih teman-teman kita ini sudah cukup lama ya
terjun di dunia CTF, sehingga mereka kemarin bisa mendapatkan juara 2 di KMIPN 3 dalam bidang keamanan jaringan. Nah, berhubung dengan lomba keamanan jaringan nih, saya ingin tanya lagi, kan saat ini kalian sedang naik daun nih atas prestasi juara 2 kalian di KMIPN 3 kemarin nih. Ada nggak sih cara khusus untuk bisa memenangi lomba keamanan jaringan? Boleh dong di-spill ke teman-teman yang ada di Zoom ini. Ada nggak cara khususnya buat menang gitu? Boleh diceritakan pengalamannya sedikit? Halo, Joy Jen Joseph. Joseph dulu lah, Joseph. Spill tips ya. Kalau gitu, saya ikut KMPN sebenarnya bukan dari jagonya saya sendiri, cuma hanya saya sendiri saja yang kayak. Maaf, Joseph, suaranya boleh agak besar. Kalau belajar main CTF pas di KMPN, kami itu saya nggak bekerja sendiri. Jadi kalau mau, menurut saya langkah awalnya itu pertama kita harus enjoy dulu ya CTF ya. Kalau nggak enjoy kan nggak bakal asik. Keduanya itu kalau dari saya sendiri itu cari teman yang bisa kerjasama, yang mau saling sharing, yang contohnya 2 teman saya inilah. Kalau nggak ada 2 teman saya ini, kayaknya saya belum tentu bisa dapat jadi tim di tim juara 2 di KMPN. Jadi saya bersyukur juga bisa bertanding bersama 2 teman saya di tim Sispera Pencere di ajang KMPN 3. Dari saya begitu sih. Oke, terima kasih kepada Joseph. Untuk Jian dan Joy, apakah ada yang ditambahin? Kalau dari saya sendiri sih, kalau dibilang cara khusus ya nggak ada sih. Lebih sama kayak kata Joseph ya, kerja sama tim, sama belajar dari pengalaman sih. Oke, terima kasih Joy. Jian, apakah ada tambahan? Nah, kalau dari saya sih, yang pertama itu harus konsisten dalam belajar itu. Contohnya seperti kemarin kami KMIPN itu kami harus konsisten belajar. Ya, misalnya penyelesaian kemarin itu soal-soal, ya kami konsisten mengerjakan soal-soal tersebut. Oke, terima kasih untuk Jian, Joy, dan Joseph yang udah menjawab pertanyaan saya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman nih. Yang pertama dari teman RKS, pertanyaannya, apa pekerjaan impian kakak setelah mengikuti Prodi RKS ini? KMIPN itu apa sih, Kak? Ayo, boleh dijelasin dong untuk Joy, Jian, dan Joseph. Bisa mulai dari saya. Kalau pekerjaan impian, saya sendiri sih masih semester 2, jadi saya nggak tahu amat sih kalau soal lapangan kerjanya keamanan siber. Mungkin saya cari dulu sertifikasi keamanan siber yang saya pengen kejar, baru saya tahu. Atau banyak sih, ada ya seperti yang saya bilang, saya generalis, tapi akhirnya kan bakal harus spesifik juga ya. Mungkin saya maunya dari dunia security operation SOC ya, security operation command, karena menurut saya itu menarik nih, karena kita ada jaringannya, keamanan sibernya, ada
menghadapi respon misalnya ada insiden, dan ada juga menganalisa serangan. Menurut saya tuh menarik, jadi kayak dalam pekerjaan di impian saya maunya di sekitar situ. Soal KMIPN itu apa? KMIPN itu perlombaan Mas Politeknik se-Indonesia. Jadi kayak Politeknik itu se-Indonesia tuh berlomba di bidang, ada banyak bidang, ada animasi. Kalau saya sendiri, saya berlombanya sama tim saya di keamanan jaringan. Bisa teman-teman saya yang lain? Oke, terima kasih Joseph. Dari Joy dan Jen, ada yang ingin menambahkan? Kalau dari saya sendiri dibilang pekerjaan impian apa setelah prodi RKS ini ya sama kayak Joseph tadi ya, masih belum ada spesifik gitu, tapi yang intinya ya nggak jauh dari cyber security itu sendiri, kurang lebih gitu. Oke, terima kasih Joy. Jen, apakah ada tambahan? Sepertinya tidak. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih dari Gunawan. Bagaimana sih tips untuk memulai belajar CTF, Kak? Boleh dikasih tahu? Mungkin dari Jian dulu deh yang udah berpengalaman lama nih di dunia CTF. Halo, Jian. Coba saya bantu jawab. Gimana tips untuk mulai belajar CTF itu sendiri ya, teman-teman bisa mulai dari membiasakan gitu, dari pakai Linux, kurang lebih gitu, kayak yang tadi udah dijelasin juga, teman-teman bisa mulai belajar atau ikut di event-event CTF Time itu, soalnya kan itu free ya, bebas. Jadi ikutin aja dulu, coba belajar. Tadi juga ada disinggung berapa platform pembelajaran di YouTube ada, baik mau lokal atau internasional, kurang lebih gitu sih. Oke, terima kasih Joy. Untuk Jian dan Joseph, apakah ada yang ditambahkan? Kalau dari saya sendiri pengalaman saya ya, saya tahu CTF baru-baru juga, lalu juga dikasih tahu teman. Mungkin saya beda dengan orang lain, karena saya pas main, saya mulai kecanduan jadi. Tapi kalau saya sendiri, saya tuh mulai dari yang kecil-kecil, yang kayak hacking pura-pura, yang mudah-mudah. Nah, jadi lama-lama kan, kayak keren gitu ya rasanya. Nah, itu yang saya rasain. Terus lama-lama saya kecanduan kan. Mungkin teman-teman bisa coba ikuti rute saya, mulai dari yang kecil, mana yang pingin teman-teman coba lah gitu. Kalau saya cobanya eksploitasi terus kayak kriptografi, karena rasanya keren gitu kan. Ya gitu. Berawal dari coba-coba ya, Joseph, menjadi ketagihan. Oke. Baiklah, untuk Jian, apakah ada yang ingin ditambahkan? Jika tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih, dari Arinatur Rohilah. Mau tanya nih, boleh kasih sedikit gambaran attack defense? Kalau gambaran attack defense ya, gambarannya itu kurang lebih, jadi kita nanti ntar dikasih IP masing-masing. Jadi kalau misalnya ada 10 tim nih contohnya, jadi dikasih IP masing-masing. IP kita itu nanti ntar kita coba patching atau kita hardening, baik dari kerentanan SQL injection-nya dari webnya atau dari berbagai
version dari mesinnya gitu. Nah, itu untuk gambaran defense-nya. Jadi kita nge-defense mesin kita dulu, baru nanti kita nge-attack mesin lawan. Kurang lebih gitu alurnya. Oke, terima kasih Joy. Untuk Jen, ada ditambahkan? Kalau attack defense itu lebih tepatnya kalau pada saat kita nge-defense, kita tuh harus mencari celah website tersebut atau mesin tersebut. Kita harus nge-patching celah-celah tersebut sehingga tidak bisa di-attack. Nah, itu sebagian dari defense. Nah, kalau attack sebaliknya, kita mencari celah itu dan mendapatkan flag pada mesin lawan. Nah, seperti itu sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu dari Samuel. Hal dasar apa yang harus disiapkan dalam jurusan RKS ini ya, Kak? Mungkin Joseph bisa jawab. Kalau hal dasar, mungkin kayak seperti yang lain sih, kayak pelajaran-pelajaran yang lain. Pertama kita harus emang niat, karena ini kan keamanan siber ini bukan bisa sih hafal-hafalan, cuman mayoritas kayaknya nggak hafal-hafalan lah ya. Karena kita karena kalau keamanan siber kan itu cerita-ceritanya kan kita itu melindungi mesin dari penyerang tuh kan. Jadi kita bisa berpikir sebagai pelindung atau bisa berpikir seperti penyerang. Kalau cuman hafal-hafalan berarti ya kita nggak terbuka dengan informasi yang mungkin di luar kota gitu, out of the box. Jadi kalau mungkin dasarnya saya bilang untuk masuk RKS itu pertama tuh harus yang bisa mikir gimana kita kayak melenceng dari yang harusnya dilakukan, terus kita juga bisa memperbaiki yang melenceng itu. Ngerti nggak? Bisa berpikir out of the box lah sederhananya. Mungkin itu. Oke, terima kasih Joseph. Untuk Joy ada nggak nih tipsnya? Tambahan. Kalau tambahan dari saya sih hampir sama yang kayak Joseph bilang tadi. Untuk selebihnya itu ya teman-teman coba menyesuaikan gitu. Siapkan mental juga. Karena kan kalau dari mentalnya sendiri nggak kuat ya susah juga. Nah, kalau misalnya nggak paham atau gimana ya coba cari relasi gitu. Coba belajar dari teman yang lebih paham, tanya atau buat grup belajar, kurang lebih gitu sih. Selebihnya tinggal menyesuaikan aja. Oke, terima kasih untuk jawabannya Joy dan Joseph. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari Virus. Patching itu bagaimana, Kak? Apakah ada suatu software yang bisa membantu patching? Mungkin ada yang bisa jawab? Joy atau Jian? Silahkan. Pertanyaannya kan patching itu bagaimana, Kak? Patching itu yang kayak saya bilang tadi. Jadi kita memperbaiki, ngenambal gitu. Istilahnya yang mesin kita yang dikasih bolong-bolong, coba kita tambal. Jadi yang awalnya bocor, kalau udah ditambal ya jadi bisa jalan gitu. Nah, dan kalau dibilang ada software apa enggak, kalau menurut saya rekomendasiin sih banyak. Ada bisa pakai Dropsuite atau mau pakai Pinpiece juga bisa. Kalau ntar dari beberapa software itu bisa langsung ngedetek sih bagian-bagian mana yang masih bolong, nanti kita tinggal kita hardening atau kita patching, kurang lebih gitu.
Oke, terima kasih Joy sudah menjawab pertanyaan dari Virus. Lalu ada pertanyaan lagi nih dari Arina Turrohila. Berarti untuk attack defense ini intinya memperbaiki sistem yang masih memiliki celah keamanan seperti itu, Kakak. Mungkin boleh dijawab, Jian? Kalau yang di bagian defense benar untuk memperbaiki celah keamanannya. Kalau yang bagian attack-nya ya untuk menerobos sistem itu, gitu sih. Tapi itu benar-benar. Oke. Oke. Sudah banyak nih yang bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi kepada 3 tamu spesial kita hari ini? Ada Joy, Jian, dan Joseph. Dong teman-teman. Kita hari ini sharing santai aja, jadi santai aja kita hari ini. Bebas mau nanya apa aja. Dong teman-teman, masih semangat nggak nih? Sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman nih, saya ingin bertanya lagi kepada Jian dan Joseph. Kalau di CTF itu kan ada write up ya, ada WU. Boleh dong dijelasin ke teman-temannya WU itu apa dan kenapa sangat penting di CTF? Lalu boleh nggak ditampilkan salah satu WU dari tim kalian biar teman-teman bisa tahu gimana sih cara penulisan WU yang bagus, begitu. Untuk Jian dan Joseph, boleh dong kasih gambaran WU itu apa dan kenapa sangat penting di CTF? Halo, apakah suara saya kedengaran? Ini udah muncul ya, share screen. Ini salah satu write up pada lomba kemarin OSC untuk anak SMA dan umum. Kalau untuk write up sendiri sih, yang pasti halaman pertamanya write up nama lombanya, baru itu nama tim, baru itu nama anggota, baru itu asalnya dari mana. Nah, kalau di dalam write up itu sendiri sih, seperti ini contohnya dari bagian apa, OSIN, judul soalnya latihan bernyanyi. Nah, baru itu jelas sih langkah-langkahnya apa saja. Ini salah satu penjelasan langkah-langkah mereka hingga mendapatkan flag-nya. Nah, ini ada flag-nya. Kurang lebih sih seperti itu. Ini juga find my location. Ini soal-soal pada web yang diberi Joy tadi, yang Joy kerjakan. Yang episode award tadi. Kurang lebih seperti itu sih. Pokoknya di dalam write up itu harus ada judul, baru itu nama soalnya, baru itu langkah pengerjaannya. Langkah pengerjaannya itu untuk apa? Supaya panitia bisa memvalidasi apakah benar yang dikerjakan oleh mereka atau mereka hanya berbagi flag gitu. Itu di dalamnya harus ada flagnya. Nah, mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih kepada Jian sudah menjelaskan write up. Oke, ini ada pertanyaan nih dari teman RKS. Kalau dari Kak Isne ini sendiri, kenapa milih prodi RKS di Poli Batam? Jujur kalau saya sendiri itu awalnya coba-coba, tapi lama-lama ketagihan kok.
Karena di RKS ini banyak sekali belajar tentang dunia IT, apalagi di rekayasa keamanan cyber ini. Selanjutnya pertanyaan dari Arin. Gambaran gemastik dong, boleh Kak? Ayo nih, Joy, Jan, dan Joseph, apakah ikut gemastik tahun ini? Kalau gambaran gemastik sih, kalau kami ikut gemastik tahun ini. Nah, kalau gemastik itu lombanya bukan hanya politeknik saja, melainkan seluruh universitas. Ada UI, ITB, dan sebagainya. Jadi gemastik ini lebih berat sih sebenarnya. Nah, gambarannya kalau yang untuk keamanan cyber, pengisiannya itu adalah capture the flag, yang sudah dijelasin tadi. Nah, kalau finalnya itu attack dan defend. Mungkin. Oke, terima kasih Jan sudah menjawab pertanyaan dari Arin. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, untuk dari Muhammad Husnuzon. Untuk pemula Kak, apa bug yang mudah dipelajari? Mungkin Joy bisa jawab atau Joseph? Banyak sih vulnerability yang umum. Bisa aja coba kayak mana ya, SQL lah. Karena idenya kan kita cukup mengerti apa itu bahasa query language. Kalau kita tahu SQL, kita kayak kita bisa lebih mudah membayangkan kayak mana contoh SQL injection itu bisa dilakukan. Kalau untuk pemula, ya, kalau saya bilang sih bisa coba mulai dari SQL atau mulai dari apa lagi ya? Ya sih, kalau mau coba-coba SQL coba. Menurut saya itu cocok untuk pemula. SQL injection namanya. Oke. Terima kasih Bang Joseph. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Desi Nurhastuti. Katanya Bang Joseph dari SMA ya? Gimana nih? Bisa paham CTF? Apakah ada cara belajar sendiri atau gimana? Ya, saya kan ketagihan, jadi gimana? Nggak pernah sih nyentuh-nyentuh kayak yang kayak ginian sejak SMK. Pas SMP, pas sejak SMK, sejak SMA, pas SMA aja saya bicara-bicarain hacker kan. Sekarang jadinya Joseph, suaranya boleh dibesarkan. Dengar nggak? Udah, kedengaran. Memang nggak pernah saya kayak cyber security gini di SMA, nggak kepikir juga. Pas pertama kali masuk prodi pun saya milihnya karena keren gitu kan, hacking ya gitu lah. Jadi pas nyampe di kuliahnya, ya menurut saya emang menarik sih, karena kita permasalahan keamanan itu kan benar bukan kayak belajar sejarah di SMA, kayak belajar apa contohnya bahasa atau kayak biologi ngafal-ngafal. Kita tuh kalau di CTF tuh kita langsung, walaupun nggak real world case ya, tapi kita tuh dikasih permasalahan, kita tuh mulai ada yang gampang, mulai dari yang gampang saja. Kita tuh kalau bisa coba aja cari Google itu, walaupun kita nggak Google sendiri, Google itu sebenarnya bukan nyontek di CTF. Kita itu nge-Google itu justru kita mencari solusi supaya kita bisa implementasikan solusi itu ke soal. Beda dengan SMA. Jadi menurut saya saya sih lebih suka ya kayak gini. Karena kan kalau di SMA copy paste aja. Kalau kayak gini lebih dari saya sendiri lebih banyak interaksi dengan soalnya. Jadi saya lebih asik sih menurut saya. Mungkin orang lain beda, tapi kalau saya rasa begini. Oke. Bisa dijawab. Sangat menarik ya, Joseph. Selanjutnya ada pertanyaan dari Tony. Dalam prodi RKS ini, apakah harus mempunyai PC atau laptop dengan spek tinggi? Untuk Joy, bisa menjawab?
Kalau dibilang punya atau perlu PC atau laptop dengan spek tinggi sih, kalau dari saya ya kalau selagi mampu ya apa-apa sih, mending spek tinggi aja gitu. Jadi bisa dipakai itu sampai bertahun-tahun gitu, tahun ke depannya. Tapi ya kalau kita sendiri memang agak kurang ya standar aja menurut saya cukup sih. Nah, lagian kalau di RKS itu sendiri, kalau teman-teman nanti udah masuk di RKS, di situ ntar ada fasilitas yang lebih dari cukup sih di lab-labnya. Teman-teman juga bisa memanfaatin PC yang ada, karena kan ada di sana ada PC yang bisa dibilang high lah, di atas rata-rata. Nah, jadi kalau teman-teman nggak mampu atau kurang, ya bisa kita manfaatin aja fasilitas yang ada, gitu. Oke, benar sekali tuh teman-teman, kata Joy Gilbert, bahwasannya di RKS sendiri sudah menyediakan lab yang banyak sekali PC-nya dengan spek yang tinggi. Benar, PC 40 juta ya guys. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Samuel nih. Apakah saat masuk ke Prodi RKS ini memerlukan skill dalam bahasa pemrograman? Untuk Jian Tirstan coba jawab pertanyaan dari temannya. Kalau ada dasar bahasa pemrograman itu lebih baik sih. Jadi alur kita membuat program seperti Python, itu kita bisa mengerti. Nah, kalau belum ada dasar, mumpung mahasiswa baru ini belum masuk ke perkuliahan, coba aja searching di YouTube. Banyak kok di YouTube itu belajar program-program Python, bahasa C, dan lain-lainnya. Mungkin Untuk bahasa pemrograman sendiri nih, Bang Jian sama Bang Joy dan Joseph udah belajar bahasa apa aja nih? Kalau saya sih cuman akhir-akhir ini cuma pakai Python aja karena dari kuliah juga belajarnya Python. Tapi pernah sih nyentuh C++ pas SMA gara-gara Arduino sama JavaScript karena bikin bot di line. Itu aja. Kalau Jian dan Joy? Python. Saya bisa Sama sih, bikin tambah. Python juga. Buat pertanyaannya Samuel, kalau bahasa pemrograman tuh mayoritasnya sih bakal buat untuk otomasi sama scripting lah ya. Kalau scripting bisa pakai Python, kalau yang lain otomasi bisa Python juga sih. Otomasi kan kayak yang dibilang sama teman kita Muhammad Hikmah Husnuzon, kalau kita bisa otomasikan keamanan kayak otomasikan patching, justru lebih bagus gak sih? Atau mengotomasikan kayak misalnya kalau di keamanan itu ada insiden yang terjadi, apa tuh yang kayak yang harus dilakukan tuh kan supaya bisa di-contain insidennya. Jadi ada juga gunanya pemrograman, cuman menurut saya sendiri nggak mesti dalam banget. Semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih untuk penjelasannya, Joseph. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir nih dari Egy, yaitu belajar di Prodi RKS ini lebih sering menggunakan OS Windows atau Linux, Kak? Kok tergantung sih. Tapi kalau pakai Linux itu lebih nyaman karena kan kita punya kontrol lebih luas pada komputer kita. Kalau saya sendiri laptop saya nggak kuat buat kayak gituan. Jadi saya pakai Linux, saya pakai Windows tapi pakai apa namanya nih yang bisa pakai CLI-nya Ubuntu itu. Nah, saya pakai itu untuk kalau mau pakai komen di ada di Linux. Tapi saya operating system saya pakai Windows. Mungkin Joe sama Jian bisa berikan tambahan di sini. Kalau masalah OS itu sendiri sih itu pribadi masing-masing ya.
Tapi kalau saya lebih membiasakan menggunakan Linux. Ya, kalau saya juga sih ya sama kayak jawaban teman-teman saya tadi ya, relatif. Karena kami sendiri juga masih semester 2 gitu ya, masih seumur jagung juga selagi yang udah saya ikutin selama semester 1 dan semester 2 ini ya masih lebih banyak ke Windows gitu. Tapi kalau teman-teman memakai Linux juga nggak masalah sih, selagi masih software atau beberapa yang masih nyediain Linux, nggak masalah pakai Linux saja. Saya juga pakai Linux juga. Gitu. Oke. Kira-kira antara Linux dan Windows tuh lebih sulit yang mana tuh, Joy? Kalau dibilang sulit ya mungkin Linux ya, karena kan kita kan biasa pakai Windows gitu dengan fitur-fitur yang dia sediain. Kalau di Linux kan istilahnya udah beda gitu. Jadi teman-teman perlu coba belajar lagi otak-atik gitu sana sini. Nah, karena yang digunakan beberapa komennya gitu. Kurang lebih gitu. Oke, baiklah teman-teman. Sesi pertanyaan sudah ditutup. Terima kasih untuk Jan, Joy, dan Joseph sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman nih. Oke, bagi teman-teman yang penasaran dengan CTF, teman-teman bisa mengikuti lomba Gemastik yang ke-14 dengan kategori Lomba Cyber Security. Pendaftarannya gratis loh teman-teman. Jadi jangan lupa ikutan ya. Oke, tidak terasa nih, kita sudah sampai di penghujung acara pada pagi hari ini. Terima kasih banyak kepada teman kita yaitu Joy, Jean, dan Joseph yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya. Serta terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan menyimak dari awal hingga akhir. Oke, semoga sharing santai ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam berlangsungnya acara, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya Isnaini Hariusria, pamit undur diri, dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.